Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu mengingatkan kepada kalian jangan lupa mengisi absen terlebih dahulu yang telah Ibu siapkan di link Google Form yang Ibu share di WhatsApp group. Pada pertemuan minggu kemarin masih membahas mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Adapun jenis-jenisnya terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama tuas atau pengungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada roda berporos, dan yang keempat, yang terakhir bidang miring. Pertemuan sebelumnya juga sudah membahas mengenai tuas atau pengungkit, katrol, dan roda berporos. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait bidang miring dan manfaat dari pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa kelas 8 dapat mengetahui penerapan aplikasi bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa kelas 8 dapat menghitung keuntungan mekanis dari bidang miring saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, siswa kelas 8 dapat mengetahui manfaat dari pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mohon disimak dan dipahami dengan baik anak-anak agar materi yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, yang pertama ini Ibu akan membahas mengenai bidang miring dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu bidang miring? Ada yang sudah tahu atau belum? Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian bidang miring terlebih dahulu, bahwa bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa, berfungsi untuk membantu memindahkan benda yang terlalu berat, sehingga keuntungannya yaitu gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Untuk contoh penggunaan bidang miring pada kehidupan sehari-hari, contohnya adalah skrup, pisau, dan jalanan yang berkelok. Lalu bagaimana cara atau rumus untuk menghitung keuntungan mekanis dari bidang miring? Berikut adalah rumusnya, di mana Km sama dengan FB per FK sama dengan L per H. Dengan keterangan FB merupakan gaya beban dengan satuan Newton, L sama dengan panjang bidang miring dengan satuan meter, FK sama dengan gaya kuasa dengan satuan Newton, dan H merupakan tinggi bidang miring dengan satuan meter. Jadi semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa dan semakin kecil keuntungan mekanis yang diperoleh. Agar lebih jelas, Ibu lampirkan contoh soal bidang miring. Perhatikan gambar bidang miring di samping. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban sebanyak 4000 Newton pada bidang miring tersebut? Nah, dapat dilihat gambarnya di samping. Lalu untuk penyelesaiannya yaitu di slide yang sekarang ini, yaitu diketahui FB gaya beban. Nah, gaya bebannya ini tadi 4000 Newton. Lalu L panjangnya itu 3 meter dan H tingginya itu 75 cm. Diubah ke dalam satuan meter menjadi 0,75 meter. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus sebelumnya, di mana FB per FK sama dengan LH atau W per F sama dengan SH, yaitu 4000 Newton dibagi F sama dengan 3 meter dibagi 0,75 meter. Lalu 4000 Newton per F sama dengan 4, diperoleh F sama dengan 4000 Newton dibagi 4.
maka F yang diperoleh yaitu 1000 Newton. Jadi gaya kuasa yang diperlukan untuk mendorong beban sebanyak 4000 Newton pada bidang miring tersebut sebesar 1000 Newton. Slide selanjutnya yaitu manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Tuas lebih dikenal dengan nama pengungkit. Pada umumnya, tuas atau pengungkit menggunakan batang besi atau kayu yang digunakan untuk mengungkit suatu benda, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Nah, gambarannya seperti berikut. Tuas ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terbagi menjadi 3 golongan. Tuas golongan pertama adalah tuas yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Contoh peralatannya yang termasuk dalam tuas golongan pertama yaitu gunting, pemotong kuku, tang, linggis, dan alat pencabut paku. Selanjutnya, tuas golongan kedua adalah tuas yang bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Peralatan yang termasuk dalam tuas golongan kedua adalah gerobak roda 1, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan alat pembuka tutup botol. Lalu yang terakhir dari tuas ini yaitu tuas golongan ketiga, merupakan tuas di mana titik kuasa terletak di antara beban dan titik tumpu. Contohnya yaitu peralatan yang termasuk dalam tuas golongan ketiga, antara lain ada skop, penjepit roti, stapler, pinset, dan alat pancing. Untuk pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol. Katrol ini berfungsi untuk mengangkat suatu benda atau menarik suatu beban. Nah, katrol juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, katrol tetap. Untuk contoh penggunaan katrol tetap pada peralatan sehari-hari adalah kerekan, timbaan air sumur. Lalu yang kedua ada katrol bebas. Untuk penggunaan katrol bebas, contohnya dalam peralatan sehari-hari adalah alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Nah, untuk jenis katrol yang ketiga ini yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat atau bertonton. Semakin berat beban, semakin banyak katrol yang harus digunakan. Nah, gambarannya seperti berikut. Selanjutnya, roda berporos. Manfaat dari roda berporos adalah untuk menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Prinsip roda berporos dapat kita jumpai pada peralatan seperti setir mobil, roda gerobak, dan gerindra. Selanjutnya, bidang miring. Bidang miring digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Dengan menggunakan bidang miring, beban yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Artinya, gaya yang kita keluarkan menjadi lebih kecil. Semakin landai bidang miring, semakin ringan gaya yang harus kita keluarkan. Untuk contoh dari bidang miring sudah dijelaskan di slide sebelumnya, tetapi Ibu menambahkan bahwa contoh dari bidang miring tersebut tangga seperti tangga naik suatu bangunan bertingkat dan berkelok untuk memperkecil gaya. Lalu selanjutnya ada jalan di pegunungan berkelok-kelok supaya mudah dilalui. Yang ketiga, welir skrup yang bentuknya menyerupai tangga melingkar. Yang keempat, baji termasuk pisau, cutter, kampak, dan lain-lain. Yang kelima, ada dongkrak, juga merupakan suatu contoh bidang miring karena menggunakan prinsip skrup. Dan yang terakhir, untuk menaikkan rem ke atas truk menggunakan papan kayu yang dimiringkan. Untuk pertemuan hari ini dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, tuas, lebih dikenal dengan nama pengungkit untuk mengungkit suatu benda, mencabut atau mengangkat benda yang berat. Yang kedua, katrol, berfungsi untuk mengangkat suatu benda
atau menarik suatu beban. Yang ketiga, roda berporos. Roda berporos ini yaitu untuk menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Dan yang terakhir, bidang miring, digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Dengan menggunakan bidang miring, beban yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Oh iya, Ibu juga sudah menyediakan link terkait soal-soal dalam pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tenggatnya pada hari Rabu. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Semoga apa yang telah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.